Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-14 ayat 17-20. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Pada saat menyambut Abram pasca mengalahkan Kedorlaomer dan raja-raja sekutu lainnya, Melkisedek mengangkat puji-pujian dan memuliakan Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa kemenangan Abram begitu menggembirakan? Bukankah keberhasilan ia dalam membebaskan Lot adalah sebuah tindakan yang sangat personal bagi Abram? Alasan mendasar Abram menyerang Kedorlaomer dan para raja sekutu lainnya memang karena Lot beserta seluruh kelompoknya. Namun dampak dari kemenangan Abram tidak hanya bersifat eksklusif untuk Lot dan kelompoknya, melainkan juga untuk bangsa-bangsa yang ada di sekitaran wilayah perang. Apabila kita melihat ulang pada ayat 4, maka kita akan mendapati sebuah kondisi yang terjadi di sekitaran wilayah tersebut. Banyak bangsa yang sudah merasa terkekang dengan Kedorlaomer. Bahkan kondisi ini dapat dikategorikan sebagai sebuah penjajahan, sehingga pada tahun yang ke-13 dari masa penaklukan oleh Kedorlaomer, beberapa raja dari bangsa yang ditaklukkan itu pun bersepakat untuk melakukan perlawanan guna mendapatkan kelepasan. Oleh sebab itu, keberhasilan Abram dalam membebaskan Lot dari tangan Kedorlaomer beserta raja-raja sekutu lainnya juga berarti berakhirnya masa kekuasaan mereka di wilayah tersebut. Sahabat Alkitab, catatan ini telah menunjukkan kepada kita bahwa sebuah tindakan yang kita lakukan dalam ketulusan dapat membawa dampak yang sangat besar, bahkan tidak jarang melebihi dari yang dapat kita bayangkan. Inilah potensi yang terdapat pada setiap umat Tuhan. Kemenangan Abram tentu bukan hanya berdasarkan kemampuan dan kekuatannya personal, melainkan karena adanya Tuhan yang menyertainya. Hal ini telah ditekankan melalui pujian yang diberikan oleh Melkisedek ketika ia berkata, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Hal ini perlu kita resapi ke dalam diri kita, guna membangkitkan kesadaran bahwa setiap kita memiliki potensi yang besar untuk menghadirkan berkat melalui setiap tindakan yang kita lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah cukup efektif menggunakan segala daya dalam berkarya melalui setiap kesempatan yang muncul? Hal ini tidak melulu muncul melalui hal-hal yang spektakuler, tetapi juga dapat mewujud dalam berbagai aksi keseharian yang sederhana. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk menggunakan dan mampu secara efektif serta bijaksana, menggunakan segala daya, segala potensi, segala talenta yang Tuhan berikan kepada kami, bukan hanya untuk kepentingan dan kenikmatan hidup kami pribadi, tetapi juga bagaimana semua itu dapat menghadirkan sebuah kondisi yang melegakan bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi berkat yang Tuhan hadirkan untuk mereka juga. Tolonglah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.